Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ini ada yang saya mau tanyakan. Yang sebenarnya yang menghidupkan manusia adalah Allah. Dan Allah itu maha hidup. Jadi, siapakah yang dimaksud maha hidup itu, Guru? Apakah dia itu roh atau nyawa, Guru? Terima kasih, Guru. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, Guru. Nama saya Rusli, asal dari Sulawesi, tapi kerja di Kalimantan, Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi istilah bagi manusia hati, jiwa, nyawa, roh, semuanya itu adalah namanya hidup. Roh, hati, nyawa itu hanya kata ganti saja. Kata gantinya hidup. Kutiupkan rohku. Ruhullah. Maknanya kuhidupi badan-badan ini dengan hidupku, kata Allah. Jadi pada intinya manusia itu dihidupi oleh Allah, diproses, dicipta oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan hingga berbuah, buah-buahan, sayuran dan padi. Kemudian dimakan oleh kedua orang tua kita sehingga menjadi sperma. Kemudian menjadi sel telur dan berbentuklah gumpalan darah sampai menjadi gumpalan daging. Di dalam gumpalan daging ditegaskan lagi oleh Allah, penegasannya ada di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, kutiupkan hidupku. Maknanya hakikatnya kuhidupi badan-badan ini, ditegaskan kembali oleh Allah agar kita tidak lupa sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itu yang ada hanya hidupnya Allah yang maha suci hingga sampai menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi wujud bayi itulah zahir batinnya Allah, hidupnya Allah, zahirnya Allah. Maksudnya zahirnya Allah, bukti tanda bahwa hidup itu wujud yang menciptakan badan-badan ini. Ketika masih bayi ini dalam keadaan suci bersih. Suci bersih dari apa? Suci bersih dari manusianya. Suci bersih dari kehadiran diri kita. Suci bersih dari pengakuan hidup manusianya. Suci bersih dari kekuasaan diri manusianya. Karena manusia kita saat itu masih gaib, masih tiada, masih fresh. Jadi maksudnya manusia suci itu bukan manusianya yang suci. Manusia yang suci itu adalah manusia yang sudah mensucikan Allah di dalam hatinya. Allah maha suci dari diri manusiaku. Allah maha kuasa
dari diri manusiaku. Allah maha wujud dari diri manusiaku. Allah maha hidup dari diri manusiaku. Allah maha berkehendak dan daya upaya serta ikhtiar dari diri manusiaku. Allah maha suci dari sifat melihat diri manusiaku. Allah maha suci dari sifat mendengar diri manusiaku. Allah maha suci dari sifat kalam-kalamnya diri manusiaku. Jadi sucikanlah hidup ini. Allah inilah yang disebut manusia yang suci, manusia yang tidak mengaku-akui kesucian Tuhannya di hatinya. Inilah yang dimaksud manusia suci. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad, kenapa disebut manusia yang suci, insan kamil? Karena Kanjeng Nabi Muhammad di hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya. Para nabi dan para rasul itu kenapa disebut manusia yang suci? Para wali-wali Allah itu disebut manusia suci karena manusia sudah mensucikan Allah di dalam hatinya. Jadi hati ini sudah menjadi singgah sananya yang maha suci, bukan singgah sananya manusianya, bukan singgah sananya iblis dan setan yang bersekutu dengan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami yang dimaksud manusia suci ini. Yang dimaksud manusia suci, anggapan orang-orang syariat, anggapan orang-orang umum dikira manusianya yang suci, dikira manusianya yang wali, dikira manusianya yang nabi, dikira manusianya yang rasul. Padahal julukan-julukan semua itu nisbatnya adalah yang maha suci. Ketika di dalam hati kita sudah mensucikan hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang melihat, mendengar dan berkalam-kalam, itulah yang disebut manusia yang suci. Ketika manusia sudah kembali ke alam keabadiannya. Kemana alam keabadian manusia? Yakni ketiadaan, kegoiban, kematian. Yang hidup hanya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita mengkaji kata maha bagi Allah. Allah maha wujud, Allah maha hidup, Allah maha berilmu, Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa, Allah maha kuat, Allah maha kasih sayang, Allah maha menjaga, Allah maha mencukupi, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha berkalam. Seluruh asma-asma Allah, seluruh sifat-sifat Allah itu ada kata mahanya. Apa rahasia di balik kata maha itu? Di balik kata maha itu adalah bahwa yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang kuasa hanya Allah, yang berdaya upaya serta ikhtiar hanya Allah, yang berilmu hanya Allah, yang mendengar, melihat dan berkata-kata hanya Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Jadi kata maha di sisi Allah ini tidak ada hal-hal lain selain Allah itu sendiri, yakni hidup. Mari kita ilustrasikan.
Jadi adanya rasa kasih sayang kita terhadap manusia yang lain yang lebih membutuhkan uluran tangan kita, itu kan maha kasih sayangnya Allah, bukan kasih sayangnya manusia. Jika tak ada hidupnya Allah, apakah ada kasih sayang? Jika tak ada hidupnya Allah, apakah ada melihat? Bila tak ada hidupnya Allah, apakah ada pendengaran? Bila tak ada hidupnya Allah, apakah ada kehendak, daya upaya, dan ikhtiar? Ketika tak ada hidupnya Allah, apakah bisa berkalam-kalam? Inilah yang dimaksud maha itu. Jadi yang maha hanya Allah. Sedangkan manusia, sedangkan makhluk tidak punya sifat apa-apa selain ketiadaan, selain kegaiban, selain kematian. Contoh lagi, ketika kita melihat pegunungan-pegunungan yang indah, itu indahnya siapa? Sifat jamalnya siapa? Itu kan Allah, keindahan itu. Jadi ketika kita tak ada hidup di badan ini, apakah ada sifat penglihatan untuk melihat keindahan-keindahan yang kita lihat? Selama ini fokus kita hanya kepada makhluknya, bukan kepada sifat keindahan makhluknya itu sendiri. Jadi ketika kita melihat keindahan, saksikanlah hidup. Oh, ternyata hidup inilah yang indah, yang jamal. Bila tak ada hidup, apakah ada jamal? Apakah ada keindahan yang kita lihat? Inilah penjelasan kata maha di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sisi manusia, kata maha ini seolah-olah ada dua. Contoh, ada siswa, ada mahasiswa. Seperti penerapan pemikiran manusia selama ini, dikira ada hidupnya manusia, dikira ada hidupnya hayawan, dikira ada hidupnya malaikat, dikira ada hidupnya setan, iblis, dikira ada hidupnya tumbuh-tumbuhan, dikira hidup itu nafsi-nafsi. Di setiap makhluk-makhluk hidup itu hidupnya sendiri-sendiri, hidup makhluk itu sendiri-sendiri. Pemahaman kita selama ini seperti itu, sehingga kita buta akan yang maha hidup. Kita buta akan hayatullah, karena pemahaman inilah yang membutakan kita sendiri. Seolah-olah kitalah yang hidup, seolah-olah kita menduduki seluruh sifat-sifatnya Allah. Sifat indahnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, sifat penjagaannya Allah, sifat mencukupi Allah, semua kita rampok, kita akui sebagai sifat milik manusianya. Karena puncaknya di dalam sifat hidup itu sendiri. Dikira hidup ini hidup manusianya, hidup yang kecil-kecil. Ada hidup yang besar yang menyinari hidup yang kecil-kecil. Dikira hidup itu banyak, dikira hidup itu biliunan. Padahal hidup itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak diabdi, kecuali dialah yang hidup kekal
lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi hidup itu satu, hidup itu ahad, hidup itu esa, bersendirian, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Ada ayat lagi di surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Makna hakikatnya demikian. Qul, katakan Muhammad kepada seluruh manusia. Huwa, dia itu maksudnya hidup. Huwa, hidup itu Allah, yang kul huwa wallahu. Katakanlah Muhammad kepada seluruh manusia bahwa hidup itulah yang bernama Allah. Kul huwallahu ahad. Jadi hidup itu ahad, hidup itu esa. Jadi tak ada hidup kecuali hidupnya Allah. Inilah yang dimaksud maha di sisi Allah. Jadi tidak ada yang lain kecuali Allah. Hidup ini hidupnya Allah. Jadi akuilah bahwa diri manusia kita ini tak punya hidup. Dalil-dalil yang tersohor atas semua manusia bilang begini. Aku hidup karena dihidupi Allah. Aku hidup karena dihidupi Tuhan. Aku hidup karena dihidupi Gusti. Maksudnya apa? Berarti hidup ini bukan hidupnya manusia, bukan? Berarti hidup inilah Tuhan. Hidup inilah Allah. Hidup inilah Gusti. Ingsunnya Gusti. Akunya Allah. Sayanya Allah. Tak ada yang bisa berkata aku kecuali Allah. Bila manusia tak ada hidupnya, apakah manusia bisa mengucapkan aku Halim, aku Joni, aku Guso, dan sebagainya? Tak akan bisa manusia bisa mengucapkan nama-nama itu tanpa adanya Allah. Berarti yang berkalam-kalam ini kan hidup. Jadi kalamnya hidup sendiri, bukan kalamnya manusia. Karena manusia itu sifatnya mati, tak bisa apa-apa. Jadi yang beraktivitas, yang diperdebatkan seluruh manusia di dalam keilmuan apa saja, baik di dalam tatanan syariat, di dalam tatanan ilmu fikih, bahkan di dalam tatanan ilmu hakikat makrifat pun banyak diperdebatkan. Lalu siapa yang memperdebatkan itu? Jika tak hidupnya Allah, apakah bisa berdebat? Nah, kita bila hati sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka sudah tak akan ada perdebatan-perdebatan lagi. Karena kita sudah menyadari ketiadaan diri manusia kita. Yang ada hanyalah hidup ini Allah. Bila masih ada manusianya di dalam hati kita, bila masih wujud nyata kehidupan manusianya di hati kita, maka pasti ada perdebatan, perselisihan, ada taat dan maksiat, ada kebaikan dan keburukan, dan sebagainya.
masih berlaku hukum-hukum kemanusiaannya. Karena yang wujud menjadi Tuhan, karena yang wujud menjadi Allah diakui sebagai hidup manusianya. Maka ramailah dunia ini dengan pagelarannya Allah sendiri. Tergantung dari sudut mana kita melihat. Bila dari sudut pandang Allahnya, maka yang meramaikan alam semesta ini tak lain dan tak bukan ya Allah sendiri, hidup itu sendiri. Ilustrasinya begini, ketika tak ada hidup di badan kita ini, apakah kita bisa menyaksikan hiruk pikuknya dunia, perdebatan dunia, persaingan mencari dunia? Kan kita tidak pernah bisa menyaksikan bila tak ada hidup di hati kita, tak ada hidup di badan kita. Maka dari itu, yang menyaksikan dan yang disaksikan esa, satu. Jadi Allah lah sebagai penyaksi manusianya. Jadi Allah lah yang maha bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Manusia takkan pernah bisa bersaksi karena manusianya tidak punya hidup, tidak ada gaib. Apakah manusia bisa bersaksi bahwa hidup ini Allah bila bukan Allah sendiri yang menyaksikan zatnya sendiri? Maka dari itu, makna syahadat itu adalah yang menyaksikan Allah ya Allah, bukan manusianya. Bila manusianya sudah tak merasa bisa menyaksikan, ketika manusianya sudah fitrah ke alam keabadiannya, yakni ke alam ketiadaannya, ke alam kegoibannya, ke alam kematiannya, maka muncullah di hati, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Inilah penyaksian, inilah pengakuan hidup, inilah pengakuan Allah sendiri ketika kemanusiaannya sudah hancur lebur, ketika kemanusiaannya sudah kiamat, ketika kemanusiaannya sudah malam, ketika manusianya sudah gelap di hati ini, ketika manusianya sudah tidak menjadi penguasa dan raja di singgasananya hati ini. Maka nyatalah Allah lah yang berdiri atas zatnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pahami lagi, terapkan dalam hati kita bahwa yang bisa menyaksikan Allah itu ya Allah. Berarti yang bisa menyaksikan hidup ini ya Allah. Jadi manusianya tidak bisa menyaksikan lagi karena manusianya sudah fitrah kembali ke alam keabadiannya, yakni ketiadaannya, keadamannya. Inilah yang dimaksud bersaksi, yang nyakseni Allah ya Allah dewe. Paham? Semoga kita semua difahamkan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ketika kita sudah memahami ini,
lewat video-video YouTube ini, maka berbagilah dengan saudara-saudara yang lain lewat link-link Uripe Allah. Berbagilah, jangan kepahaman Anda miliki sendiri. Jika kepahaman tentang Allah Anda miliki sendiri, tidak Anda sebarkan, tidak Anda sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, Anda tak akan pernah paham Allah. Camkan kata-kata saya, Anda tak akan bisa pernah paham Allah di hati Anda bila Anda tidak berbagi kepada seluruh manusia, karena Tuhannya seluruh manusia itu Allah. Jadi meskipun paham tak paham, yang penting menyampaikan. Jadi keridhaan atau hidayah itu di dalam kuasanya hidup yang menghidupi manusia. Jadi yang berhak atas kepahaman, yang berhak atas hidayah itu bukan manusianya. Yang berhak atas hidayah dan syafaat itu ya Allah sendiri. Jadi amanah-amanah Allah, risalah-risalah Allah yang disampaikan ini jangan berhenti pada diri Anda. Bila Anda ingin memahami Allah, bila berhenti pada diri Anda, demi Allah Anda tak akan paham. Bila Anda berbagi kepada yang lain, pasti pemahaman Anda akan bertambah, dan akan bertambah. Karena saya yang mengalami sendiri, tanpa berbagi kepada saudara-saudara kita yang muslim terutama, atau kepada seluruh manusia pada umumnya, maka kepahaman-kepahaman tentang ilahiyah, kepahaman-kepahaman tentang akhlak yang sempurna kepada Allah akan tercipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya, semoga kita semua pada umumnya selalu diridhoi oleh Allah dalam mengamalkan ilmu Allah. Jadi ilmu itu ilmunya Allah, jangan melihat manusianya. Pandanglah hidup yang berkuasa atas ilmu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pencerahannya guru, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan aku pemahaman melalui pencerahan guru. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.